Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu. Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Katakan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya. Dan sodok-sodoknya dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya. Dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu haruslah kau buat dari tembaga. Katakan tembaga. Ya, saudara tahu kenapa harus dari tembaga. Kalau saudara ikuti khotbah beberapa minggu ini, benda-benda yang ada di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, itu tidak ada satupun yang dibuat dari tembaga, saudara. Semuanya dari kayu dilapis emas, ya, atau emas murni. Tapi yang pasti, semuanya dari emas, saudara. Kenapa, saudara? Dan kenapa yang di luar ini dari tembaga, kayu dilapis tembaga. Saudara, semua ini ada artinya, saudara. Saudara tahu kayu melambangkan apa, saudara? Kayu dalam Alkitab itu selalu melambangkan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Yesus pernah bilang sama seorang buta, waktu dia menyembuhkan mata orang buta, dan orang itu masih samar-samar, dia bilang, apa yang kau lihat? Aku lihat seperti pohon-pohon berjalan. Pohon-pohon itu maksudnya dilihat orang-orang tapi seperti kayu-kayu. Kayu selalu melambangkan kemanusiaan, saudara. Emas melambangkan apa, saudara? Emas melambangkan keilahian. Makanya emas itu murni, saudara. Tidak ada sama sekali campuran, emas itu namanya keilahian. Jadi kalau kayu dilapis emas, itu selalu menggambarkan Yesus sebagai 100% adalah anak manusia, tapi dia juga 100% adalah Allah itu sendiri. Amin, saudara. Ya. Nah, tapi di luar, saudara, di luar itu kayu dilapis dengan tembaga. Saudara tahu tembaga itu melambangkan apa, saudara? Kalau kayu melambangkan manusia, tembaga melambangkan apa, saudara? Tembaga melambangkan apa? Tembaga itu melambangkan penghukuman, saudara. Di firman Tuhan juga ada dikatakan, waktu aku berdoa seperti langit menjadi tembaga. Seperti ada penghukuman. Sehingga doa-doaku tidak bisa naik ke tahta Tuhan. Ya. Dan iblis selalu membuat supaya seperti engkau merasa langit saudara adalah tembaga. Selalu membuat diri saudara seperti jauh dari Tuhan. Seperti Tuhan mau hukum hidup saudara. Ya, tembaga itu bicara tentang penghukuman. Satu kali di padang gurun, saudara ingat, orang Israel pernah ngalamin serangan ular tedung. Udah ingat kisah itu? Waktu mereka bersungut-sungut sama Musa dan Tuhan, Tuhan angkat itu perlindungan. Ya, ular tedung itu sudah ada di padang gurun. Tapi selama Tuhan pelindungi mereka, ular tedung itu tidak bisa menggigit orang Israel. Tapi waktu mereka bersungut-sungut, saudara, Tuhan angkat itu perlindungan sehingga apa? Ular tedung itu mulai menyerang orang Israel. Dan firman Tuhan katakan, banyak orang Israel yang dipagut oleh ular tedung dan mereka mati, saudara. Dan Musa datang pada Tuhan. Musa tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Banyak orang yang mati nih Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu bikin patung ular dari apa? Tembaga. Patung ular tedung itu dari tembaga. Kalau saudara ke Yordan hari ini sudah bisa lihat patung itu, saudara. Tapi mungkin bukan aslinya, saudara ya. Nah, Tuhan bilang apa? Setiap orang yang terpagut dengan ular itu dan matanya melihat pada ular tembaga, maka dia akan tetap hidup, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yohanes bilang gini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah halnya anak manusia harus ditinggikan. Ini bicara tentang kematian. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung penghukuman. Jadi tembaga itu lambang daripada penghukuman, saudara. Tembaga itu lambang daripada penghukuman. Katakan penghukuman. Jadi setiap orang Israel di padang gurun, waktu mereka lihat tembaga itu, artinya hukuman yang harusnya datang dalam kehidupan mereka oleh karena dipagut ular, itu dipindahkan Tuhan masuk ke tembaga itu. Sehingga apa? Mereka yang harusnya mati, mereka jadi hidup. Karena hukuman itu dipindahkan ke ular tembaga itu, saudara. Ya, jadi tembaga itu lambang daripada penghukuman, saudara. Mari kita baca terus, saudara. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu harus kau buat 4 gelang tembaga. Semuanya tembaga, saudara, pada ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mezbah itu. Mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mezbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu.
kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalupnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya haruslah dimasukkan dalam gelang-gelang itu dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah pada waktu mezbah itu diangkut. Ayat yang ke-8, mezbah itu harus kau buat berongga dan dari papan semua yang ditunjukkan padamu di atas gunung itu demikianlah harus dibuat mezbah itu. Jadi Musa buat mezbah itu saudara sesuai petunjuk Tuhan. Dengan kata lain, mezbah itu sebenarnya itu hanyalah bayangan dari apa yang sebenarnya ada saudara, betul? Dikatakan bahwa Musa itu disuruh buat ya sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepada Musa di atas gunung itu. Jadi waktu Musa di atas gunung Sinai, Tuhan kasih tunjuk bait Allah yang ada di sorga. Tuhan kasih tunjuk bagaimana buat tabut perjanjian. Tuhan kasih tunjuk bagaimana buat mezbah dupa, buat kandil. Dan semuanya itu merupakan bayangan dari apa yang ada di sorga, saudara. Nanti kita akan tahu bahwa penghukuman ini juga bicara tentang Kristus dihukum ganti kita. Makanya dia bukan dihukum sebagai Allah. Allah tidak bisa dihukum. Manusia dihukum. Allah tidak bisa dihukum. Allah adalah ilahi, tidak bisa dihukum. Dia sebagai manusia, dia naik di atas kayu salib, saudara. Nah, saya akan tunjukkan arti daripada mezbah ini yang pertama, saudara. Mari kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-6. Nanti saudara baca di kitab Imamat 1 sampai 6 itu saudara. Itu semua tentang apa yang dilakukan di atas mezbah korban bakaran. Hari ini kita tidak akan bahas semua saudara, karena itu panjang saudara. Ya, saya akan bahas tentang beberapa hal yang penting buat kita hari ini saudara. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya apa? Api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara lihat, ini ada 2 kali dikatakan, ayat 12 dikatakan, api harus tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Ayat 13 diulangi lagi saudara dengan perkataan yang sama. Kalau firman itu diulangi 2 kali dengan perkataan yang sama, artinya ada sesuatu yang penting di balik apa yang dikatakan saudara. Saudara tahu, ya saya mempelajari api itu saudara, diambil dari mana saudara? Api untuk bakar itu dari mana? Mereka tidak bisa ambil api sendiri, bakar kayu api di rumah kemudian bawa datang apinya, tidak bisa saudara. Makanya ya, waktu Nadab dan Abihu, minggu lalu kita belajar tentang mezbah dupa. Mereka kan harus bawa api dari luar. Api itu harus diambil dari mezbah korban bakaran ini saudara. Tidak boleh ambil api yang lain. Waktu mereka ambil api sendiri dari tempat lain, dibawa ke dalam mezbah dupa. Tuhan bilang apa? Ini api asing di hadapanku. Mereka langsung mati di hadapan Tuhan saudara. Ya, tapi saudara, bagaimana apinya itu ada? Saya mempelajari bahwa api itu Tuhan sendiri yang turunkan dari langit. Jadi saudara bayangkan saudara, api yang ada di mezbah korban bakaran itu bukan api biasa. Saudara percaya bahwa Tuhan bisa turunkan api dari langit? Percaya tidak saudara? Bisa saudara. Saudara ingat kisah Elia? Bagaimana dia berperang melawan nabi-nabi Baal? Ingat itu kisahnya? Tuhan turunkan api dari langit. Dan untuk mezbah korban bakaran, apinya bukan api biasa. Apinya harus api dari Tuhan langsung turun. Dan api ini bicara penghukuman saudara. Ada kayu yang disiapkan oleh orang Israel. Imam-imam dia tambah kayu, tambah kayu, tambah kayu. Dan firman Tuhan katakan, apinya harus tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Apinya harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Waktu saya baca ini saudara. Ini bicara tentang apa saudara? Api harus tetap menyala. Artinya di mezbah korban itu apinya selalu menyala. Dan apinya tidak boleh padam. Saudara ingat di Alkitab, di mana yang dikatakan apinya terus menyala dan tidak pernah padam. Di mana saudara? Kalau kita mau belajar Alkitab, biarlah Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Di mana menurut saudara pernah dikatakan ada apinya tetap menyala dan tidak pernah padam di perjanjian baru? Di mana saudara? Markus 9, coba kita buka. Dan jika tanganmu menyesatkan kau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ke dalam api yang
tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Saudara, ini diulangi lagi saudara. Ya, saya baca tadi, diulangi lagi sama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan kasih pengulangan. Sekali lagi kalau pengulangan itu artinya itu satu yang real saudara. Dan jika kakimu menyesatkan kau penggalah itu. Wah, ada yang berani saudara ikuti perintah Tuhan hari ini? Kalau tangan saudara kedapatan berbuat salah, berani ada yang penggal? Tidak ada yang berani, betul? Kalau semua kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, mata berdosa, cungkil mata. Karena apa? Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang timpang daripada dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan. Wow, saudara tahu? Ternyata Tuhan Yesus jelaskan ada satu tempat di mana apinya tidak akan padam. Yaitu di mana? Di neraka saudara. Dan di Wahyu 21 juga dijelaskan di situ. Bahwa ketika pengadilan tahta putih itu beda dengan pengadilan tahta Kristus. Waktu kita diangkat oleh Tuhan, gereja Tuhan diangkat, itu pengadilan tahta Kristus. Itu Tuhan bagi-bagi upah. Tapi waktu setelah kerajaan 1000 tahun, itu ada namanya pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta putih, semua orang yang mati itu dibangkitkan kembali. Orang yang mati di luar Kristus. Dan mereka akan diadili berdasarkan perbuatan mereka dan agama-agama mereka. Dan firman Tuhan katakan, nama mereka yang tidak ditemukan dalam kitab kehidupan. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, artinya saudara, kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu ada, saudara percaya bahwa sorga itu sungguh-sungguh ada. Nanti sorga akan turun dan turun dari sorga itu akan turun ke bumi. Kalau saudara percaya sorga ada, firman Tuhan juga berkata bahwa neraka itu ada. Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Ya, tapi neraka itu ada saudara, dan firman Tuhan katakan, kenapa itu dikatakan mezbah itu apinya tidak pernah padam, dia menyala terus, itu menggambarkan bahwa neraka itu memang ada. Neraka itu memang ada. Di situ apinya tidak pernah padam. Dan itulah tempat penghukuman. Tembaga itu bicara tentang penghukuman. Sebenarnya saya tidak suka bicara tentang neraka saudara. Tapi saya mau sampaikan ini saudara. Untuk memberikan kita sebuah kesadaran. Bahwa betapa seriusnya dosa itu saudara. Dosa sekecil apapun itu bisa mengirimkan manusia untuk masuk neraka. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Maka yang dikatakan kebaikan manusia seperti kain kotor. Artinya saudara, ya, ketika seorang mengandalkan perbuatan baiknya sendiri, dia tidak mengandalkan kebenaran yang Yesus anugerahkan buat dia. Dia bisa masuk ke dalam api yang kekal itu saudara. Dan itu Tuhan ulangi lagi, Tuhan katakan lagi, itu memang ada. Itu memang ada saudara. Dan artinya saudara, itu betul-betul serius saudara. Dan kita bersyukur hari ini kalau kita boleh dengar kabar baik. Kita boleh dengar Injil. Injil bukan bicara tentang seberapa baiknya hidup kita sehingga kita bisa diterima oleh Tuhan. Injil itu bicara tentang seberapa baiknya Tuhan sehingga dia bisa menganugerahkan keselamatannya buat kita. Sehingga kita boleh diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Amin saudara. Dan ketika kita sadar bahwa betapa seriusnya dosa. Kalau saudara mau tahu betapa seriusnya dosa. Dosa itulah yang menarik Tuhan harus jadi manusia. Dan dia harus bayar itu dengan mati di atas kayu salib saudara. Dosa itu mengharuskan Allah jadi manusia dan mati sebagai saudara dan saya. Itu suatu hal yang sangat mengerikan saudara. Saudara bisa tahu harga yang dibayar, Tuhan tidak kirim jenderalnya malaikat untuk menebus hidup saudara. Tuhan tidak kirim Mikael, Tuhan tidak kirim Gabriel. Tapi Tuhan berinkarnasi sendiri menjadi manusia untuk naik di atas kayu salib untuk membayar dosa saudara. Supaya kita tahu betapa mahalnya harga sebuah dosa. Dosa itu kecil besar mengharuskan anak Allah jadi manusia. Sehingga kalau saudara tahu betapa mahalnya, betapa merusaknya, betapa berbahayanya dosa, saudara bisa menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudara.
Kita bisa menghargai anugerah Tuhan ketika kita tahu betapa mahalnya harga yang dibayar oleh Tuhan. Anugerah itu bukan jadi sesuatu yang murahan. Karena kita tahu bahwa ini mengharuskan Tuhan jadi manusia dan mati di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Harusnya kita yang naik di situ. Harusnya kita yang mengalami penghukuman. Harusnya kita mengalami api yang ada untuk selama-lamanya. Tapi kita akan lihat ada sebuah substitusi atau ada sebuah pertukaran yang terjadi. Yang membuat hari ini, saudara, kita boleh ada dan kita boleh menerima anugerahnya. Mari kita buka di dalam Imamat pasal yang pertama. Saya akan bawa kita melihat, saudara, bagaimana orang Israel pada waktu itu datang di mezbah korban itu. Ya, Imamat pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tuhan memanggil Musa, dan saudara nanti baca di rumah, itu ada 5 korban. Korban bakaran, korban sajian. Itu sajian itu bicara tentang kalau seorang udah diberkati Tuhan, dia punya income, dia punya penghasilan, dia mempersembahkan korban sajian di hadapan Tuhan. Ada lagi korban penebus salah, ada korban damai sejahtera, ada korban yang lain, saudara. Itu semua ada 5. Tapi hari ini 5-5 itu sudah digantikan oleh satu karya, itu karya Yesus. Tapi saudara baca saja di rumah sambil saudara dapatkan apa yang Yesus kerjakan buat hidup saudara. Ya, ini PR karena saya tidak mungkin bagikan semua hari ini, waktu kita tidak cukup, saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan pada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Supaya apa? Tuhan berkenan akan dia. Saudara garis bawahi kata supaya Tuhan berkenan atas dia. Jadi kalau orang Israel itu, saudara, dia mau masuk dalam kemah pertemuan, dia tidak boleh masuk kosong, saudara. Dia masuk, dia harus bawa sesuatu. Dia bukan bawa sesuatu yang lain, dia harus bawa domba yang tak bercacat, bercela atau lembu. Jadi saudara pilihannya bisa lembu, bisa domba, tergantung dia ada di posisi mana. Kalau dia sebagai imam atau imam besar, dia harus bawa lembu. Ini bicara tentang tanggung jawab sebagai imam, itu tanggung jawab yang lebih besar, saudara. Tuhan tuntut lebih besar. Ya, kalau dia orang biasa, tapi orang itu punya finansial yang kuat, bawa domba atau kambing. Tapi kalau dia orang yang secara finansial kurang mampu, Tuhan kasih pilihan yang lebih simpel, yaitu bawa burung. Dan ini kita tahu bahwa waktu Yesus lahir, saudara ingat, waktu dia dipersembahkan di bait Allah, mereka mempersembahkan korban apa? Burung. Ini menggambarkan bahwa Yesus lahir dari keluarga yang miskin memang secara finansial. Tapi saudara, waktu Yesus lahir di keluarga itu, Yesus bawa datang berkat buat keluarga itu. Artinya apa, saudara? Mungkin kita lahir, ya, kita lahir sebagai orang yang biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan lahir dalam hidup saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup saudara akan menarik semua berkat datang dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya, percayalah bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara bukan buat hidup saudara jadi biasa-biasa. Kehadiran Tuhan dalam rumah tangga daripada Maria dan Yusuf mendatangkan berkat buat rumah tangga itu, saudara. Amin, saudara. Saudara garis bawahi kata supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi saudara, orang Israel siapapun dia, kalau dia mau masuk kemah pertemuan, hal pertama yang akan dia lihat adalah mezbah korban bakaran. Dan waktu dia mau masuk, yang membuat dia diterima atau berkenan, ya dalam terjemahan yang lain dikatakan dia diterima atau dia diperkenan oleh Tuhan, itu adalah ketika dia bawa seekor domba atau kambing atau lembu, saudara. Jadi yang buat dia diterima apa? Bukan dirinya baik. Yang buat dia diperkenan itu bukan dirinya baik. Yang buat dia diperkenan adalah karena dia bawa seekor domba yang tak bercacat, tak bercelah. Apa artinya ini, saudara? Ya, saudara, saya ingat peristiwa Kain dan Habil. Saudara ingat kisah itu? Bagaimana Kain itu panas hati sama Habil. Jadi waktu Habil mempersembahkan korban, ada darahnya diterima sama Tuhan. Waktu Kain mempersembahkan korban dari sayur-sayuran yang terbaik, ditolak sama Tuhan. Kain panas hati. Dan dia panas hati, dia mau bunuh ini Habil. Kemudian Tuhan bilang apa? Hei Kain, kenapa hatimu panas?
Kalau engkau berbuat baik, engkau akan dapatkan yang baik. Tapi kalaupun engkau tidak berbuat baik, ingat di pintu itu dosa itu sudah mengintip. Tapi engkau harus berkuasa atas dia. Jadi saudara, dalam terjemahan kita bahasa Indonesia dikatakan dosa itu mengintip di pintu. Tapi waktu saya mempelajari ada satu arti daripada dosa itu ternyata bukan cuma dosa, tapi korban penghapus dosa itu ada di muka pintu. Jadi maksudnya gini, Tuhan bilang sama Kain, Kain, kenapa kamu panas hati Kain? Oke, kamu lakukan yang benar lah, sama seperti adikmu. Tapi kalaupun kamu lakukan yang salah, kamu jangan khawatir. Di depan pintu itu ada korban penghapus dosa. Kalau kamu gagal dalam hidup ini, ambil itu korban penghapus dosa, datang pada Tuhan, maka engkau akan diterima oleh Tuhan. Sudah bisa paham? Siapa hari ini korban penghapus dosa kita? Siapa korban penghapus dosa kita? Dia selalu ada di depan pintu. Kalau engkau gagal, ambil dia, datang pada Tuhan, jangan datang engkau sendiri. Jangan andalkan kebaikanmu, jangan andalkan apa yang kau bisa buat Tuhan. Waktu engkau datang pada Tuhan, bawa itu domba. Domba itulah yang membuat hidup saudara bisa diterima oleh Tuhan. Amin saudara. Dan domba itu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu peristiwa Paskah saudara, Tuhan bilang sama Musa, Musa 4 hari sebelum Paskah, ambil domba, anak domba tak bercacat celah, domba jantan. Pelihara itu di rumah. Supaya apa? Mereka punya sebuah ikatan, koneksi emosional dengan domba itu. Waktu domba itu mau dipersembahkan, mereka akan rasa sedih. Ya, mereka akan rasa seperti kehilangan. Karena apa? Selama 4 hari domba itu ada di rumah, siang malam tidur dengan anak-anak mereka. Mereka udah sayang sama domba itu. Dan ini, tradisi ini diganti oleh orang Israel pada waktu itu. Kalau saudara lihat pada zaman Yesus waktu ada di Bait Allah, satu kali dia pernah jungkir balikkan meja. Dia bilang rumahku akan disebut rumah doa, tapi kalian jadikan ini sebagai sarang penyamun. Pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Karena terjadi jual beli hewan yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Jadi orang Israel harusnya mereka bawa dari rumah hewan yang mau dipersembahkan. Tapi apa yang terjadi? Imam yang ada di bait itu kerjasama dengan pedagang. Pedagang bilang gini, sudah nanti kalau orang itu datang, bawa dari rumah, tolak persembahannya. Bilang ini ada cacatnya, tidak layak, afker. Maka daripada orang itu pulang jauh-jauh, imam bilang beli di depan. Beli di depan itu ada jual situ. Jadi saudara, waktu dibeli itu yang diterima. Terjadi sebuah kolusi di situ saudara. Makanya Tuhan marah. Karena apa? Karena waktu mereka cuma beli di situ, mereka tidak rasakan sebuah kedekatan yang ada. Jadi ini yang Tuhan mau. Waktu orang Israel bawa domba itu, mereka rasa ada sebuah kedekatan emosional yang terjadi. Ya, sehingga waktu korban domba itu dipersembahkan, ada sesuatu yang membuat mereka merasa kehilangan, saudara. Nah, mari kita baca ayat berikutnya, ayat yang keempat, saudara. Lalu orang itu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran, sehingga baginya persembahan itu apa? Diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat yang kelima. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Ya, saya mau tunjukkan pada kita visualnya supaya apa? Supaya kita gampang mengerti waktu engkau menjalani hidup ini. Engkau tahu bagaimana ritualnya, saudara. Ya, saudara, jadi ini kita akan buat bagaimana orang Israel bawa korban masuk pintu kemah pertemuan. Ya, siapa yang mau jadi domba? Oh, Melvin ya. Oke, jadi Kevin yang jadi orang berdosa. Orang berdosa yang mau datang mempersembahkan korban, mau menghapus dosa. Jadi waktu mereka masuk ke pintu kemah pertemuan, Kevin tidak boleh sendiri. Kevin harus bawa domba, tak bercacat celah. Jadi ayo masuk. Nah, begitu masuk dia akan ketemu dengan imam. Imam akan tanya, namanya siapa? Kevin. Ya, dari keluarga apa? Oke. Ya, ini mau melakukan korban apa? Ya, contoh korban bakaran ya. Dosanya apa? Nah, mulai disebutkan. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Dan kemudian apa saudara? Imam akan mulai periksa dombanya. Ini dombanya. Diperiksa semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh ada cacat.
Kalau ada cacat, ada celah, afkir, pulang, ganti. Ini yang buat bisa terjadi kong kali kong di sini, saudara, kolusi. Kalau imamnya tidak suka, selalu dibilang ada cacatnya saja, saudara. Tapi ini akan diperiksa semua, semuanya diperiksa. Tidak boleh ada satupun luka, adapun matanya cacat, ada kutu, ada apa, harus sempurna anak domba ini. Makanya dari rumah dipersiapkan memang, kenapa mesti 4 hari, 5 hari, karena itu dirawat, sungguh-sungguh diperhatikan. Tidak boleh ada cacat. Nah setelah tidak ada cacat, oke, sudah. Baik, kita akan lakukan ritualnya. Apa yang terjadi, saudara? Kevin taruh tangan di atas kepala domba. Jadi 2 tangan itu taruh gini, saudara. Jadi domba, ya, taruh tangan. Apa yang terjadi? Sambil Kevin mengucapkan semua kesalahannya, apa yang terjadi, saudara? Dosa yang ada di dalam tubuh Kevin ataupun dalam keluarganya itu ditransferkan, pindah kepada domba itu, saudara. Ya, jadi transfer bukan transfer uang, transfer dosa. Dosanya pindah, semuanya pindah, saudara. Dan bukan hanya dosanya pindah. Dari domba ini dia juga mentransfer. Apa yang ditransfer? Kebenaran, kesucian, kekudusan daripada domba ini dipindahkan kepada Kevin. Dan setelah itu terjadi, imam akan ambil pisau. Pisau ini dibuat menggorok leher daripada domba itu. Begitu digorok, ayo jatuh, mati. Saudara, ya silakan kembali. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat mereka. Saudara tahu artinya ini apa, saudara? Jadi waktu leher daripada domba itu digorok, darah tercurah, saudara. Dan darah tercurah itu akan membasahi seluruh mezbah. Sekeliling mezbah itu dipenuhi dengan darah. Dan setelah itu apa? Setelah itu domba itu akan diangkat sama imam dan dinaikkan di atas mezbah korban bakaran. Saudara tahu itu mezbah itu ada tangganya, naik. Itu sebenarnya melambangkan waktu Yesus naik ke atas bukit Golgota. Dia sebagai imam, tapi dia juga sebagai dombanya. Dan dia juga mempersembahkan dirinya sendiri di atas sebuah mezbah yang besar yang ada di atas gunung Golgota. Di atas gunung Sion. Itu ada sebuah mezbah korban bakaran, yaitu di atas kayu salib, saudara. Amin, saudara. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini dilakukan oleh orang Israel, waktu darah tercurah, waktu ditumpangi tangan itu, dosanya pindah. Ingat, imam tidak periksa orangnya, yang imam periksa adalah dombanya. Apa yang terjadi setelah itu ritual selesai? Orang itu boleh pulang. Pulang dengan bebas dari dosa. Pulang dengan kesadaran, aku telah diampuni, aku telah dibebaskan. Tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh bebas dari dosa. Karena apa? Dia harus kembali lagi, dia harus kembali lagi, dia harus kembali lagi. Untuk apa? Waktu dia pulang, kalau dia buat dosa, dosanya ditabung lagi, saudara. Dosanya dikumpulkan lagi. Dan nanti dia harus kembali lagi untuk bawa korban lagi, untuk menghapus dosanya, saudara. Dan saudara tahu, ya, ini gambaran tentang siapa? Ini gambaran tentang karya Kristus buat kita. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saya akan tunjukkan hakikat daripada apa yang dilakukan oleh orang Israel di mezbah korban bakaran itu, saudara. Dan ini dijelaskan dalam Ibrani pasal yang ke-10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Katakan bayangan. Ya, bayangan itu maksudnya apa? Itu menunjukkan bahwa ada yang asli. Kalau ada bayangan berarti ada yang asli, saudara. Betul tidak, saudara? Kalau saudara berdiri di bawah matahari yang sedang mau terbenam, akan terlihat ada bayangan hidup saudara. Tapi bayangan itu bukan saudara. Bayangan itu hanya menunjukkan bahwa saudara yang asli itu ada. Amin. Bayangan itu saya katakan seperti kalau saudara lihat iklan-iklan itu ya. Wah, iklan makan ayam goreng, ini yang paling enak. Saudara lihat, wah ayam gorengnya enak. Tapi kalau saudara sudah pergi ke tempat makan itu dan saudara lihat ayamnya secara nyata, saudara kira-kira mau lihat terus iklannya atau mau makan ayamnya? Wih, saya mau lihat iklannya saja. Biar ayamnya biar. Saya suka lihat iklannya. Tidak, saudara. Kalau saudara lihat iklannya, waktu saudara sudah lihat aslinya, saudara pasti udahlah, tidak perlu iklannya. Saya mau nikmati yang aslinya. Amin, saudara.
Jadi apa yang ada di dalam perjanjian hukum Taurat itu semua cuma bayangan. Sedangkan aslinya adalah apa yang dikerjakan oleh Yesus buat kita. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Minimal 1 tahun sekali mereka harus datang, saudara. Ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Maksudnya apa? Apa yang orang Israel lakukan waktu mereka pulang, mereka ingat lagi, wah saya pasti buat dosa lagi. Pasti saya gagal lagi, artinya saya harus kembali lagi ke tempat ini. Jadi mereka yang selalu diingatkan adalah, saya pasti berdosa lagi, saya pasti berdosa lagi, saya pasti berdosa lagi. Karena apa? Dosa mereka belum selesai. Dosa mereka harus terus menerus, mereka harus datang terus, bawa korban terus. Ya, mereka selalu diingatkan akan dosa. Ayat yang keempat, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, kata Yesus. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi saudara begini saudara, rancangan tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita di atas kayu salib itu bukanlah rancangan yang mendadak saudara. Tapi itu rancangan yang Tuhan sendiri sudah siapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, Anak domba Allah itu telah menderita sejak sebelum dunia dijadikan. Maksudnya apa saudara? Tuhan itu luar biasa. Dia tahu bahwa manusia itu akan gagal. Dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh. Tapi sebelum manusia menjalani kejatuhan itu, Tuhan sudah siapkan terlebih dulu jawabannya saudara. Ini memberikan kita sebuah prinsip waktu kita berjalan bersama Tuhan. Apa prinsipnya saudara? Apapun juga persoalan dan masalah yang saudara hadapi dalam hidup ini, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang telah terlebih dahulu menyediakan jawabannya. Bahkan sebelum kita menjalani persoalan itu saudara. Amin saudara. Karena dia Tuhan yang tahu hidup saudara. Dia Tuhan yang tahu setiap kegagalan hidup saudara. Dia Tuhan tahu apa yang akan kau lakukan di masa depan. Dia Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi dia Tuhan di luar waktu. Makanya dia siapkan anak domba Allah itu. Sudah disiap, anak domba Allah sudah disalibkan. Dalam gambaran Tuhan dia tahu inilah puncak, inilah karya terbesar yang dia lakukan buat manusia. Untuk menjadi satu dengan manusia, ini harus dijalaninya. Bahkan sebelum manusia diciptakan saudara. Dan di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi saudara, kehendak Bapa adalah untuk menyelamatkan hidup saudara. Dan dia berikan Yesus putranya yang tunggal untuk menjadi jaminan buat hidup saudara dan saya. Amin. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, yaitu ritual-ritual itu, supaya ia menegakkan yang kedua, yang aslinya saudara. Ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan apa? Satu kali untuk selamanya oleh persembahan apa? Tubuh Yesus Kristus. Jadi sudah bayangkan tadi. Waktu orang Israel, waktu Kevin tadi bawa dombanya. Waktu dia masuk, ya dia tumpang tangan. Waktu dia tumpang tangan di atas kepala dombanya, dosanya dipindahkan. Dosanya dipindahkan dan kebenaran daripada domba itu dipindahkan pada dia. Tapi setelah dia pulang dia ingat lagi akan dosanya dan dia harus datang lagi. Tapi tahukah saudara, waktu digenapi oleh Yesus, firman Tuhan bilang apa? Waktu saudara datang pada Bapa, domba itu bukanlah binatang. Anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Waktu engkau datang pada Bapa, lihatlah Bapa tidak cek
seberapa baiknya hidup saudara. Yang imam cek siapa? Dombanya atau orangnya? Yang imam cek dombanya atau orangnya? Dombanya. Waktu saudara datang pada Bapa, yang Bapa lihat siapa? Yesus atau saudara? Yesus atau saudara? Yesus. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, firman Tuhan berkata apa? 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena dosa kita semua. Itu seperti kita transfer dosa kita. Kita tidak sadar kita transfer dosa kita, tapi dosa kita diambil sama Tuhan. Itu adalah tindakan iman yang sebenarnya orang Israel tumpangkan tangan. Tapi Yesus lakukan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Waktu dia ambil itu, dia bukan hanya ambil dosa saudara yang masa lalu saudara. Sebenarnya saya ingin tanya sama saudara, seberapa banyak kita yang sudah lahir pada waktu Yesus ada di bumi? Ada? Kalau ada kita foto bersama. Saudara, tidak ada yang lahir, sudah lahir. Tapi bagaimana dihapus dosa kita? Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang di luar waktu. Waktu sama Tuhan mana lebih dulu? Waktu dulu atau Tuhan? Ada Tuhan baru ada waktu. Kalau kita, waktu ada baru ada kita. Tapi kalau Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan waktu. Sehingga dia alfa, dia omega. Amin saudara? Jadi waktu dia di atas kayu salib, dia tahu hidup saudara. Dia tahu nama saudara. Dia tahu hidup saudara tahun 2021. Dia tahu hidup saudara tahun 2030. Dia tahu hidup saudara dari awal sampai akhir. Dan dia tahu saudara percaya sama dia atau tidak. Dan di maha ketahuannya tentang siapa saudara dan waktu saudara mempercayai dia. Itu yang diambil sama Tuhan. Setiap dosa saudara, apa yang ada di masa lalu saudara, apa yang ada di masa sekarang saudara, dan apa yang ada di masa depan saudara, itu diambil semua sama Tuhan dan ditaruh dalam tubuhnya. Dia dihukum seperti mezbah korban bakaran, seperti mezbah tembaga itu. Dia menerima api dari Tuhan, dia menerima murka itu, dia ambil semuanya dan dia berkata, sudah selesai. Amin saudara. Jadi dilakukan itu hanya satu kali. Tidak perlu berulang-ulang. Satu kali. Untuk selama-lamanya. Amin. Sehingga apa saudara? Sehingga saudara, waktu saudara percaya sama Kristus, percayalah saudara, tidak ada dosa saudara yang belum diampuni oleh Tuhan. Itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Amin saudara. Kenapa kita mesti sadar ini? Supaya iblis tidak ambil kesempatan masuk di celah-celah itu untuk buat saudara merasa saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Ini penting buat kita. Kalau saudara selalu disadarkan Tuhan, kayaknya ada kesalahan yang belum engkau ampuni, ada kesalahan yang belum engkau Tuhan selesai, Tuhan ampuni hidupku. Saudara akan merasa Tuhan itu jauh dari hidup saudara. Dan Tuhan tidak mau engkau merasa dia jauh dari hidup saudara. Karena dia mau tahu, engkau tahu bahwa dia ada di tengah-tengah hidup saudara. Dan dia mau berikan saudara kepastian. Apapun keadaan saudara, saudara bisa datang pada dia. Karena saudara punya anak domba Allah yang sudah mengorbankan hidupnya buat saudara. Dan sudah menanggung setiap pelanggaran dan dosa saudara. Sehingga apa saudara? Saudara selalu punya keberanian untuk datang sama dia. Kenapa ini saya katakan penting dalam hidup kita hari ini saudara? Karena saudara kalau saudara merasa hidup saudara sendiri, kalau saudara merasa bahwa engkau menjalani hidupmu sendiri, engkau akan lemah saudara. Tapi kalau engkau selalu diingatkan bahwa dalam semua situasimu, apapun keadaanmu, engkau tidak pernah sendiri. Bahkan dalam saat-saat terberat yang kau alami dalam hidupmu, engkau punya anak domba Allah yang sudah menanggung setiap dosamu, pelanggaranmu. Saudara tahu apa yang terjadi waktu Yesus di atas kayu salib? Sama seperti waktu tadi Kevin tumpang tangan buat domba itu. Dosanya dipindahkan. Tapi bukan cuma dosanya dipindahkan, tapi kebenaran daripada domba itu dipindahkan kepada Kevin tadi. Kalau saudara dan saya taruh iman itu saudara, waktu saudara percaya pada Yesus, bukan hanya dosamu dipindahkan ke tubuh Yesus, tapi kebenaran Yesus itu dimasukkan dalam hidup saudara. Sehingga hari ini engkau disebut kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Engkau punya identitas yang baru. Engkau punya status yang baru dalam Kristus. Engkau bisa berkata, akulah kebenaran Allah dalam Kristus. Engkau bisa berkata, aku menerima anugerah kebenaran itu.
Bukan karena aku baik, tapi karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupku. Engkau punya sebuah identitas yang baru hari ini dalam Kristus. Hidupmu hari ini bukannya engkau lagi, tapi Kristus yang menjalani hidupnya melalui hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak bisa menghapuskan dosa. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Jadi 5 itu dirangkum jadi satu saudara. Satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk apa? Selama-lamanya. Kenapa ia duduk? Karena pekerjaannya untuk menghapus dosa saudara udah selesai. Udah selesai, dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan disitulah kita juga mesti duduk saudara. Disitulah kita mesti beristirahat. Disitulah kita dapatkan pondasi iman kita. Di tempat dia duduk itu saudara. Di sebuah kepastian bahwa hari ini dia sudah lakukan itu semua buat kita. Amin saudara. Sadari itu saudara. Next yang 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia. Jadi Tuhan itu menguduskan saudara untuk waktu berapa lama? Selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Jadi saudara, waktu saudara terima Tuhan, dia membenarkan saudara, dia menguduskan saudara, dia berikan saudara identitas yang baru. Saudara punya kepastian berjalan, saudara dapatkan semua ya apa yang saudara butuhkan untuk datang pada Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara. Dan dia berikan sebuah kepastian bahwa tidak ada yang bisa pisahkan hidup saudara dari Tuhan. Amin saudara, untuk apa? Untuk saudara ada kekuatan menjalani hidup ini. Untuk saudara tidak takut dan khawatir menjalani hidup ini. Untuk saudara tetap percaya bahwa apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, Tuhan ada buat hidup saudara. Waktu kita menyadari hal ini saudara, saya percaya kita hidup banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi kalau engkau terus diingatkan, ada mezbah korban bakaran. Ada korban yang dilakukan oleh Tuhan untuk hidup saudara. Dialah mezbah korban bakaran gitu. Dialah mezbah tembaga itu yang menerima penghukuman. Hari ini saudara dan saya punya sebuah kepastian bahwa dia Tuhan yang ada buat hidup saudara dan saya. Itu buat saudara, iman saudara bisa bangkit. Dan iman itulah yang buat saudara bisa menang menjalani semua pergumulan yang ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan saudara yang paling penting adalah saudara selalu berani datang sama Tuhan. Dan jangan izinkan iblis untuk ambil celah, untuk membuat saudara selalu merasa Tuhan jauh dari hidup saudara. Jangan biarkan dia menipu pikiran saudara bahwa Tuhan tinggalkan hidup saudara. Dengan mezbah korban bakaran, Tuhan bilang, aku tidak pernah akan tinggalkan kamu lagi. Karena aku berikan hidupku sendiri buat kamu. Amin saudara.